Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ada di modul aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel di sini nanti ada dua macam. Ada vertical lookup dan horizontal lookup ya. Sebelumnya kita sudah membahas sampai latihan yang ini. Pada video sebelumnya kita lanjutkan. Kali ini membahas fungsi pembacaan tabel. Jadi fungsi ini itu digunakan untuk menghubungkan dua tabel lembar kerja ya. Jadi tabel yang sedang kita kerjakan dan tabel yang nantinya akan diambil datanya ya. Jadi fungsi vertical lookup ini melibatkan tabel yang lain. Saya bahas mulai dari yang paling sederhana nanti ya. Oke, fungsi VLOOKUP atau vertical lookup yaitu bentuk pembacaan tabel yang disusun secara vertikal. Jadi tabel yang kita mau ambil datanya itu tersusun secara vertikal. Yang namanya vertikal kan berarti kan bertumpuk ya, bertumpuk dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitulah ya, secara vertikal. Bentuk umumnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP, vertical lookup ya. FK itu berarti field kunci. Field berarti kan kolom kunci, yaitu kolom yang terdapat pada tabel lembar kerja ya, tabel yang sekarang kita kerjakan, yang digunakan untuk menghubungkan lembar kerja dengan tabelnya. Jadi sebagai kunci untuk pencocokannya. RT adalah range table, seluruh data yang ada pada tabel lookupnya, tabel yang nanti akan kita ambil datanya, range table. Sedangkan C ini adalah nomor kolom pada tabel yang akan diambil datanya. Cara menghitung kolom dilakukan dari kiri ya, mulai dari 1. Sedangkan range lookupnya, data yang diambil pada tabel referensi ini apakah harus sama persis dengan yang ada di dalam field kunci atau yang mendekati saja ya. Jadi nanti kita bisa gunakan di sini true atau false atau 0 atau 1. Nanti kita akan coba langsung ya. Oke, mungkin supaya lebih jelas nanti sambil saya review lagi terkait dengan nama-nama yang ada di sini atau penjelasannya pada saat mengerjakan latihan yang ada di halaman ini ya. Oke, supaya cepat saya sudah siapkan seperti ini. Jadi ini kita nanti akan mengambil nama obat dari tabel ini. Nah, tabel ini yang disebut dengan tabel lookupnya atau tabel yang nanti akan kita ambil datanya. Sedangkan yang ini adalah tabel lembar kerja atau tabel yang sedang kita kerjakan sekarang ya. Oke, kita ambil di sini. Kenapa kita menggunakan vertical lookup? Karena datanya tersusun secara vertikal. Kita kan mau ngambil nama obat, nama-nama obat di sini disusun secara vertikal. Nah, kan gitu kan? Ini disusun secara vertikal, menumpuk ya. Oke, kalau begini kan horizontal ya, kalau ini vertikal. Sedangkan manfaat nanti juga di sini tersusun secara vertikal dari tabel obat ini ya. Sedangkan harga juga sama, disusun secara vertikal. Oke, kita langsung saja. Berarti nama obat sama dengan, kita tulis sama dengan VLOOKUP
vertical lookup ya, sama dengan, nah ini ikuti aja lookup value-nya yang menjadi field kuncinya sebagai pencocokan yang ada di lembar kerja ini. Yang menjadi pencocokan kan ini, nanti dicari di sana ya. Oke, saya tidak pakai pengabsolutan alamat sel karena nanti saya akan kopikan ke bawah. Jadi kalau yang ini mengacu di sini, kalau yang ini mengacu sini, kan gitu ya. Oke, jadi yang bawahnya yang mengacu bawahnya. Yang berikutnya apa? Table array-nya, berarti range table-nya, tabelnya mana yang mau diambil datanya. Saya copy dari sini sampai sini. Nah, ini kan data tabelnya, tabel yang nanti akan kita ambil. Nah, ini di sini ada pengaturan untuk pengabsolutan alamat sel. Kenapa? Karena kalau saya biarkan seperti ini saja, ketika saya kopikan ke bawah, tadinya kan mengacunya pada kolom ini, tabel ini, dari mulai baris keempat sampai baris ketujuh. Ketika saya kopikan ke bawah, karena di sini tidak ada pengabsolutan alamat kolom maupun alamat baris, berarti kan alamat selnya relatif ya. Maka ketika saya kopikan ke bawah satu sel, alamat sel yang diacu yang tadinya mulai dari A4 sampai D7 ini berpindah satu baris ke bawah. Kenapa? Karena ini kan dikopikan ke bawah satu baris, dari baris ke-12 ke baris ke-13. Maka di sini pun acuannya berubah menjadi dari sel ini sampai sini. Kenapa pindah ke bawahnya? Iya, pastinya nanti copy satu lagi ke bawahnya, pindah ke bawahnya lagi begini. Nah, sehingga kita harus absolutkan ya. Sebetulnya kita cukup mengabsolutkan alamat barisnya saja supaya barisnya tetap di baris 4 sampai baris 7, karena saya hanya mau kopikan ke bawah. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan full absolute seperti ini, pakai F4 ya. Nah, ya tidak masalah ya. Oke, jadi alamat tabelnya mau dikopikan kemanapun, mau ke bawah mau ke kanan, tetap menggunakan alamat selnya mulai dari A4 sampai D7. Oke, ini adalah range tabelnya. Setelah range table apa? Kolom indeks, nomor kolomnya. Dari tabel ini kita mau mengambil apa? Data nama obat. Data nama obat dari tabel ini berada di kolom keberapa? Dihitung dari kiri mulai dari 1, 2. Nah, berarti kolom ke 2. Ya, kalau kita acu ke sini tadi, field kuncinya tadi, range table tadi adalah tabelnya, C adalah nomor kolomnya. Sedangkan RL lookup range-nya apa? Nah, di sini coba dilihat Anda bisa menggunakan true atau false, atau Anda bisa menggunakan, untuk mengganti true bisa gunakan 1, atau false Anda bisa gunakan 0. Bedanya apa? Kalau Anda gunakan true, approximate match, artinya yang mendekati. Misalnya di sini ada PRX, di sini ada PRX spasi atau apa, artinya tidak sama persis. Anda gunakan true maka itu terjadi. Tapi ketika Anda menggunakan false, maka pencocokannya harus sama persis. Ya, VLOOKUP tadi field kuncinya kan ini. Artinya nanti cari yang seperti ini yang berada di tabel lookup, ambil kolom sebelahnya. Ya, pencocokannya ini, tabelnya, range tabelnya di sini, diambil datanya adalah kolom ke-2, nama obat. Untuk model pencocokannya itu pakainya range lookupnya itu 0, artinya sama persis, eksak ya, harus sama persis. Jadi mencari yang sama persis PRX, diambil kolom. Setelah ketemu, kalau memang ada PRX di tabel lookupnya ini, di tabel yang diambil datanya, maka kita kemudian ambil data di kolom kedua. Dalam contoh ini
berarti kan cari yang sama persis PRX di tabel ini. Berarti mana? Berarti kan ini PRX, ya kan? Kemudian diambil kolom kedua, sehingga nanti yang diambil adalah data apa ini? Paramex. Ya. Model pengambilannya itu eksak. Berarti kalau di sini ada perbedaan spasi atau apa di sini yang PRX ini, maka tidak ketemu, ya. Oke, jadi nanti paramex akan tertulis di sini. Hasil dari fungsi VLOOKUP ini akan menghasilkan paramex. Coba. Tuh kan? Paramex. Ya, coba kalau di sini pakai spasi. Saya tambahkan spasi. PRX spasi. Ini menjadi not available. Tidak tersedia. Kenapa? Saya pakainya ini range lookup-nya false. Coba kalau saya pakai 1 atau pakai true. Coba enter. Ini akan ketemu tetap paramex. Kenapa? Menggunakan pendekatan approximate, ya. Ini menggunakan approximate match. Kalau ini exact match, harus sama persis. Kalau approximate berarti pendekatan yang mirip-mirip saja, ya. Oke, kalau saya di sini pakai 0 berarti harus sama persis. Ini tidak ketemu. Kenapa? Oh, tidak sama persis. Di sini ada spasinya. Coba saya hilangkan spasinya, enter. Maka akan ketemu. Oke, tinggal saya kopikan ke bawah. Sorry. Nah, WSN, coba lihat. Kalau ini mengacunya ke sini, kalau di sini mengacunya ke sini. Kenapa? Alamat sel ini kan relatif. Jadi ketika dikopikan ke bawah, ya yang diacu juga pindah ke bawah. Sedangkan alamat tabelnya ini absolut. Jadi mau dikopi ke bawah, mau dikopi ke kanan, alamat selnya tetap berada di alamat sel ini saja, tidak berubah atau tidak berpindah karena absolut. Ya, diambil kolom kedua. Berarti ini gimana? Sama kayak tadi. Pencocokannya ini cari WSN, oh ada, ambil kolom kedua. Pencocokannya eksak, ya. Jadi cari yang sama persis. Itu untuk mengambil nama obat. Sedangkan untuk mengambil manfaat, ya tinggal supaya cepat dikopi saja. Dikopi, kemudian ya double klik di sini, paste saja. VLOOKUP pencocokannya pakai ini sama ya sebagai pencocokan. Tabelnya sama tabel yang ini, tapi sekarang diambil kolom keberapa untuk manfaat? 1, 2, 3, 4. Berarti diambil kolom keempat. Nah, model range lookup-nya gimana? Pencocokannya apakah mau di sama harus sama persis atau hanya pendekatan? Disesuaikan. Dalam contoh ini saya menggunakan yang exact match ya. Jadi tepat sama persis. Enter. Maka ketemu di sini untuk mengobati sakit kepala, betul PRX. Mengobati sakit kepala. Tinggal copy saja. Selesai. Waisan mengobati sakit mah dan seterusnya. Oke, aturan pakai nanti dulu. Saya selesaikan dulu yang harga. Sama, tinggal di paste saja. Kalau tadi mengambil kolom ke 2 sudah, keempat sudah, harga kan kolom ketiga 1, 2, 3, tinggal diganti saja. Ini nomor kolomnya nomor kolom ke 3. Enter. Pencocokannya pakai range lookupnya exact match lagi ya. Enter. Tinggal di kopikan ke bawah. Selesai untuk harga satuannya. Sedangkan aturan pakai coba kita lihat di aturan pakainya di sini. Jika umur kurang dari atau sama dengan 10, maka aturan pakainya kan ada 3 kriteria, berarti kan 3 pilihan kan. Pilihannya adalah nanti tertulis 3 kali sehari ukuran setengah tablet, 2 kali sehari ukuran 1 tablet, atau pilihan terakhir tertulis aturan pakainya 3 kali sehari ukuran 1 tablet ya. Oke, berarti kondisinya adalah ini dan itu. Oke ya. Pertama, kurang dari 10. Kurang dari atau sama dengan. Sama dengannya ikut ya.
Oke, berarti tulis di sini sama dengan, saya perbesar sedikit ya biar lebih mantap, sama dengan jika apa? Usianya kan ini umur pasien ya. Oke. Kurang dari atau sama dengan 10 kan angka, tidak perlu diapit tanda petik ganda. Jika benar maka di sini tertulis jika ini kurang dari 10, maka aturannya apa tadi? 3 kali sehari ukuran setengah tablet. Tulis di sini teks, maka diapit tanda petik ganda. 3 kali ya sehari atau 3 kalinya kayak gini aja, kali sehari ukuran ya setengah tablet, gini aja nggak apa-apa. Jika benar seperti ini kondisinya, karena pilihannya 3 maka if-nya 2 kali ya kan, ini kan, apakah ini atau itu ya. Pernyataan kedua 10 sampai 20, 10 persis tepat umur 10 kan ikut yang sini sudah, berarti lebih besar dari 10 sampai dengan 20, karena sama dengan 21 sudah ikut yang sini ya. Berarti ini 0 sampai 10 masuk sini, setelah 10 berarti kan di atas 10, lebih dari 10 sampai kurang dari 20. 20 nya ada sama dengannya nggak? Ada, karena yang ikut bawahnya 21 ya. Oke, jadi ini jika benar ya. Jika salah maka if lagi. Jika B12 itu, karena di sini batasannya ada 2, lebih besar dari 10 dan kurang dari atau sama dengan 20 kan gitu kan, berarti pakai dan, berarti tidak seperti ini langsung pakai dan. N apa? B12 lebih besar dari 10, karena sama dengan 10 ikut sini sudah kan ya, di N kan dengan ya kan? B12 lebih besar sama dengan 10, di N kan dengan B12 kurang dari atau sama dengan 20, karena lebih dari 20 yaitu 21 kan sudah ikut yang bawahnya tadi ya kan. Nih berarti sampai 20, 2 kali sehari 1 tablet. Jika benar kondisinya ini, tutup N nya jangan lupa ya kan. Jika benar kondisinya seperti ini, maka tertulis di sel ini adalah 2 kali sehari ukuran 1 tablet ya, jika kondisi ini benar. Tapi jika kondisi ini salah, kan tinggal satu lagi pilihannya, ya sudah, pasti usianya adalah di atas 20, mulai 21 ke atas, langsung saja 3 kali sehari ukuran 1 tablet ya. Seperti ini, petiknya jangan lupa, tutup petiknya, kemudian if nya 2 kali, tutup 2 kali, 1 2 enter. Nah ketemu, tinggal kopikan ke bawah dan selesai ya. Ini kan usianya 6, berarti ya nih kurang dari 10 sih. Ini 2 kali, 2 kali, 2 kali, ini 3 kali. Kenapa? Lebih dari 21 yaitu 21 ke atas sudah ya. 20 ya masih masuk 2 kali karena belum 21. Oke. Nah, tinggal yang total bayar ya tinggal
sama dengan harga satuan dikalikan dengan jumlah dibeli. Selesai. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk fungsi vertical lookup. Jadi mengambil datanya tersusun secara vertikal. Oke, mungkin itu di vertical lookup. Kemudian di horizontal lookup atau HLOOKUP ya. Nah, mungkin ketika Anda dulu pertama belajar di SMA ada vertical lookup, horizontal lookup. Di sini kita lanjutkan. Ini di sini ada langkah-langkahnya. Silakan bisa ini. Saya bikin video supaya mempermudah pembahasan ya, karena kita kuliahnya kan tidak bisa tatap muka. Oke, kalau vertical lookup tadi ngambil datanya secara vertikal, datanya tersusun secara vertikal, sedangkan kalau horizontal lookup berarti datanya tersusun secara horizontal. Parameternya hampir sama ya. Bentuk umumnya seperti ini. Itu bentuk pembacaan tabel yang disusun secara horizontal. Bentuk umumnya kalau tadi VLOOKUP, sekarang HLOOKUP ya. HLOOKUP ya. Ini field kunci sama, ini range table sama. Kalau tadi ngambilnya di sini adalah C atau kolom keberapa, karena sekarang datanya tersusun secara horizontal, maka ngambil baris berapa. Baris bahasa Inggrisnya kan row ya, berarti R. Kemudian yang terakhir range lookup sama ya. Ini field kunci, baris yang terdapat pada lembar kerja, bukan pada tabel yang di lookup nantinya digunakan untuk menghubungkan sebagai kunci atau pencocokan. Range lookup berarti seluruh data yang ada pada tabel. R berarti nomor barisnya yang diambil, menghitungnya dari atas. Kalau tadi kolom kan menghitungnya dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Kalau baris berarti dari atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan RL tadi sama. Range lookupnya apakah pencocokannya itu exact atau approximately ya. Oke, langsung saja contohnya seperti ini. Ini data kan tersusun secara horizontal. Ini ada kode, ada nama. Kode 1 namanya ini, kode 2 namanya ini, kode 3 namanya ini. Nah, ini kan tersusun secara horizontal. Saya pengen dipindah menjadi atau susunannya dirubah menjadi seperti ini. Ya, namanya siapa? Yang kode 03 ini. Nah, kan dan seterusnya, gitu ya. Oke. Mungkin sebelumnya saya akan review terlebih dahulu terkait dengan bagaimana membuat teks supaya 000 di depan angka ada angka nolnya. Oke. Misalnya di sini kalau saya nulis 0001, otomatis ketika saya enter hanya menjadi 1. Ya. Kecuali sebelum Anda menulis teks sel ini dirubah menjadi formatnya menjadi format teks. Ketika saya tulis 0001, maka dia tetap 001. Atau ketika Anda tidak ingin merubahnya menjadi teks, ini kan teks ya, defaultnya kan seluruh sel tipenya general ya. Anda langsung memasukkannya dengan cara apa? Pakai tanda ini dulu. Nah, tanda apa ini? Ini di atasnya tombol tab ya. Kalau di keyboard itu sebelahnya angka 1 atau di atasnya tombol tab. Ini kemudian 0001, enter. Pakai petik saja, bukan ini. Petik saja, petik 1. Petik 1 0001. Tanda petik 1. Enter. Otomatis dia menjadi, walaupun tipenya general, tapi dia adalah teks. Terbukti di sini di ujung kiri atasnya ada tanda hijau seperti ketika tadi yang pertama ini kan saya ubah menjadi teks dulu ya. Baru saya tuliskan. Di sini ada tanda hijaunya. Oke. Mungkin itu sebagai penjelasan terkait dengan ini ya. Oke, saya akan lanjutkan. Berarti yang horizontal lookup berarti sama dengan horizontal lookup kurung buka sel
Yang menjadi kunci mana? Field kuncinya mana? Ini. Untuk pencocokan kodenya di sana. Ya. Ini saya tidak absolutkan karena saya nanti akan kopikan ke bawah. Jadi kalau ini mengacunya di sini, berarti kalau yang paling bawah mengacunya mana? Sel sebelahnya persis. Sama karena ini mengacu ke sebelahnya, kan gitu kan? Oke. Table array-nya mana? Table array-nya berarti ya tabel yang diacu ini. Karena saya kopikan ke bawah supaya dia tidak berpindah-pindah, maka saya absolutkan alamat baris dan kolomnya. F4 dia menjadi absolut, di sini juga jadi absolut. F4 satu kali. Nah, ini table array-nya. Kemudian berikutnya adalah row index. Baris keberapa? Dari tabel ini kita ambil baris keberapa untuk mengambil nama ini. Kalau tadi di yang lookup ini kan ngambil kolom keberapa? 1, 2, 3 kan gitu kan. Nah, kalau di sini kita mengambil baris keberapa? Dari sini. Ya, mengambil baris ke dari atas 1, 2. Berarti kita ambil baris ke 2. Kemudian titik koma, range lookupnya seperti tadi, kita mau pakai approximate match atau pakai exact match. Silakan. Nanti dalam mengerjakan dokumen-dokumen yang lain silakan Anda bisa menyesuaikan. Yang penting di sini sudah paham. Kalau true, Anda boleh tuliskan true seperti ini atau true seperti ini atau 1 juga boleh. Atau kalau misalnya Anda pengen menuliskan false, ya tulis false atau double klik ini aja juga boleh langsung. Muncul ini, double klik ini atau ini. Atau kalau false Anda tuliskan 0 juga bisa. Seperti tadi di horizontal lookup. Ya. Jadi ini adalah pencocokannya. Berarti nanti gimana ini? Oh, cari pencocokan yang nanti ada data 0003. Ya kan? Dari tabel ini diambil baris kedua. Kalau memang ketemu diambil baris kedua, pencocokannya sama persis. Nah, cari. Adakah yang 003 sama persis? Oh, ada, ini sama. Ambilnya baris kedua. Baris kedua berarti ini. Berarti nanti di sini akan tertulis nama Yuli. Coba enter. Seperti ini. Saya copy ke bawah. Oke, ya. Jadi hati-hati ketika Anda menggunakan range lookup-nya exact match harus sama persis. Ketika misalnya di sini ada spasinya, nggak ketemu. Loh, sama persis kok 0003. Iya, secara kasat mata sama persis, tapi coba kita telisik. Oh, ternyata di sana ada spasinya ini. Kita hapus dulu. Ya, baru nanti dia muncul. Kecuali kalau di sini misalnya ada spasinya, supaya Anda tetap munculkan di sini gimana? Sama kayak tadi waktu horizontal kalau waktu vertical lookup. Pencocokannya ini yang mirip, berarti kita pakai true atau 1 juga boleh. Enter. Loh, kok jadi Sabila? Nah, ini kalau angka kan yang mirip-mirip kan, wah, 0003. 3 sama 2 kan mirip ya. Jadi hati-hati. Mungkin bisa saja lari ke data yang lain malah ya. Jadi hati dalam mencocokkan seperti ini, dan tabelnya juga harus teliti dalam membuatnya ya. Jadi ada spasinya. Nah, ini kan hapus dulu. Nah, jadi hati-hati. Oke. Karena kenapa kok tadi ketemu Sabila? Karena kan pencocokan dari awal. 1, oh masih agak jauh nih selisihnya. 2, oh 2 ke 3 deket, ya kan? Begitu ketemu ya sudah. Ya. Jadi seperti itu. Ini untuk pembahasan horizontal lookup ya. Pencocokannya ini, ambil cocokan tabelnya dari mana? Dari sini, ambil baris kedua. Tipe pencocokannya atau range lookupnya pakai false atau exact match ya. Jadi sama persis, tepat sama persis. Kalau approximate maka dia pendekatan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.